warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari Demokrasi Pancasila yang telah disusun kemarin waktu pertemuan pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Ajmi dari kelas 02 TPLL 15 dengan nomor NIM 2011114362 akan menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila. Yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Latar belakang dari Pancasila yaitu semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka, kehidupan demokrasi telah mengalami pasang surut dari demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1957 sampai 1959. Kemudian demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Dan demokrasi Pancasila pada tahun 1967 sampai 1968. Kemudian untuk perumusan masalah dari makalah ini adalah, pertama, apa ya pengertian dari demokrasi? Yang kedua, apa pengertian demokrasi Pancasila? Yang ketiga, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Yang keempat, bagaimana implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di era demokrasi. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui hakikat demokrasi agar lebih menghayati demokrasi Pancasila. Maaf, ini kesalahan pengetikan. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia yang tepat agar dapat mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara benar di era reformasi seperti sekarang. Kemudian untuk manfaatnya yaitu tujuan dari demokrasi itu kan adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap demokrasi dan menjadikan semua teratur tanpa terjadi hal-hal yang melewati batas moral kesopanan. Jadi jelas bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan di setiap tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK agar kita menjadi manusia yang demokrasi, yang selalu menghargai pendapat orang lain dan bertanggung jawab dalam menjadi warga negara yang baik. Kemudian untuk pembahasannya kita masuk ke pengertian demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraton yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian untuk prinsip pokok demokrasi Pancasila, yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang keempat, peradilan yang merdeka. Yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Yang keenam, pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketujuh, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedelapan, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara apapun ataupun orang lain. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian untuk ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai keputusan.
Yang keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Yang keenam, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh, menghargai hak asasi manusia. Yang kedelapan, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Yang ke-10, tidak menganut sistem monopartai. Yang ke-11, pemilu dilaksanakan secara liberal. Yang ke-12, menganut sistem monopartai. Yang ke-12, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan rakyat dan kepentingan umum. Kemudian untuk sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, yaitu Indonesia ialah negara hukum. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden. Yang kelima, pengawasan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Kemudian untuk fungsi demokrasi Pancasila, yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjalin tetap tegaknya negara RI. Yang ketiga, menjalin tetap tegaknya negara RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Kemudian menjalin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Kemudian menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke penutupan, yaitu kesimpulannya, yaitu demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang dapat digunakan di negara manapun dengan caranya masing-masing. Di Indonesia sendiri sudah mendarah daging di setiap warganya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Sistem pemerintahan liberal tidak akan cocok diterapkan di Indonesia karena adat dan kebudayaan Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI itu harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan. Sekian dan terima kasih. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.